Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nur Aini Haniyah sama Mbak Khairuni benar. Kalau boleh tahu Nur Aini kelas berapa? Kelas 11 apa? 11 2 ya. Mbak Khairuni 11. Oh, sudah semua ini ya, kelas 11. Oke lah, sudah pengalaman 1 tahun. Izin saya Muhammad Ali Wafa. Sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas disertasi saya yang berjudul digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis dalam rangka meningkatkan prestasi peserta didik. Nah, antum ini kan peserta didik. Bisa dimulai dari Mbak Nur Aini Haniyah. Pengalaman Anda sebagai peserta didik dalam pembelajaran Al-Quran Hadis menggunakan digital seperti apa? Pengalaman saya dalam mengikuti pembelajaran Al-Quran Hadis menggunakan digital itu cukup baik, Bapak, dan membuat saya lebih mudah untuk memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Itu ya. Menurut Mbak Khairunisa? Menurut saya pribadi, semenjak saya oleh guru diberikan metode dengan cara pembelajaran digital ini, saya itu merasa tertarik, seru, gak ngebosenin. Karena ketika kalau belajar biasa itu cuma melihat buku paket, baca buku paket, nulis tugas ditulis, berasa capeknya, Pak. Oh, berasa capek. Kalau begini nggak capek ya? Ya. Nah, itu jadi media apa nih yang sering digunakan menurut sampean? Bapak Ibu guru itu sering menggunakan media digital apa yang akan lakukan, yang telah akan tahu? Kelas poin. Iya. Kamu masuk kelas nih, ikut pembelajaran digital. Nah, Bapak Ibu itu sering menggunakan digital apa yang sampai ketahui? Menggunakan. Iya, guru itu menggunakan apa? Kelas poin. Kelkoin. Namanya gimana kelkoin? Kita itu masuk ke Google, itu ketik Visual Class, sampai di sana itu boleh memberikan kode. Nah, di sana gitu. nanti kita masuk melihat penjelasan materi itu ada di sana, ada gambar-gambarnya. Oh, itu namanya kelas poin ya. Guru menggunakan itu sama. Sama. Misalnya ibu guru di kelas itu pakai kelas. Ini kelas 11. 2 ini? 11 1. Oh, 1. Gurunya sama? Sama. Siapa gurunya? Ibu Wanda. Oh, sama-sama ya. Sama kelas ya. Ya, oke. Yang ketiga, perangkat digital apa yang digunakan Anda dalam melaksanakan digitalisasi? Ini perangkatnya. Langsung mau. Handphone saja ya, benar. Tidak diharamkan bapak handphone. Dilarang. Timan teman sampah dilarang. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Boleh bawa ya. Sama? Sama. Oh, handphone. Oke. Bagaimana cara menggunakan aplikasi pembelajaran Al-Quran Hadis yang Anda ketahui? Cara menggunakan aplikasi itu menurut Anda itu ketahui apa kayak apa? Boleh? Mbak. Kita kayak buka slide-nya saja, Bapak. Di sana udah ada penjelasannya. Oh gitu. Yang cara penggunanya memberikan pertanyaan juga di situ. Nanti kita jawab di situ juga. sama ya? Ya, kita masuk ke browser, Bapak. Kita buka kelas poin Qur'ani, terus itu kita langsung masukkan kode dan kasih oleh guru, terus kita tinggal ikuti alur stepnya dari 2 pertanyaan. Baik. Pelaksanaan di lapangan. Bagaimana interaksi dengan guru dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Quran Hadis? Kalian berinteraksi itu seperti apa? Gambarkan aja, Mbak Nur Aini. Interaksinya kayak apa? Kita masuk kelas, berinteraksinya kayak apa dengan guru? Cerita kalian kalau mendengar ceramah ya dengerin. Itu yang dengerin, mungkin yang bisa ngantuk dan segala macamnya. Kalau sudah digital itu apa yang kamu lakukan ketika di dalam kelas? Interaksi kayak apa guru dan murid? Interaksinya kan guru menjelaskan, Bapak. Kita yang bukan guru. Kalau nggak paham,
Pertanyaan tentang apa? Tentang itu. Ya, sekitar materi yang dijelaskan. Itu dijelaskan. Jawab pertanyaan. Gitu. Gimana Kak Nisa? Ini yang awalnya suasana kelas itu pasif ya Pak. Sini ketika kita pakai media pembelajaran digital ini, antara guru dan siswa itu aktif. Seperti ada pertanyaan kuis, nanti siswa yang cepat jawab itu akan ada di board start paling atas. Baik. Mbak Nur Aini, ketika melaksanakan pembelajaran pembelajaran berbasis digital terhadap pelajaran Al-Quran hadis. Nah, ketika menggunakan digital itu, apakah bagi Anda itu lebih mudah memahami atau tidak? Menurut saya lebih mudah dipahami loh Pak. Karena kan materinya itu sudah struktur, sudah dirinci lagi. Kalau di buku kan masih banyak nih. Kalau yang digital ini lebih dirangkum, lebih ringkas, lebih struktur. Jadi lebih mudah dipahami. Gitu Mbak Hairan bisa? Ya kalau di itu Pak, saya lebih mudah dipahami karena di kelas poin itu ada media digital, ada visualisasinya, jadi bisa digambarkan lewat slide yang menarik, jadi cepat nyampe. Menurut Indonesia, apakah pendidikan digital yang akan ceritakan barusan itu dapat meningkatkan prestasi belajarnya? Bisa. Betul. Saja sama juga, itu maksudnya. Ya, enggak betul ini cerita aja yang menurut sampai. Kalau sudah membosankan kan tidak naik, tapi kalau sudah membuat orang itu suka, pasti akan meningkatkan prestasinya. Bisa diceritakan kayak apa kira-kira pendidikannya? Jadi kalau dalam pembelajaran itu kita suka sama materinya, senang belajarnya, otomatis kita di kelas itu akan lebih aktif menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kita belajar terus, karena kita takut kalah sama teman-teman, takut keduluan gitu. Oh gitu, iya. Kalau bagi Kak Karin? Sama Bapak. Sama ya. Kayak cepet-cepet menjawab gitu. Memang aku suka. Berarti itu prestasi siapa yang cepat dapat gitu ya? Wah, gurunya harus pinter gitu ya. Memang gitu, dibuat program seperti itu ya. Jadi kayak lomba-lomba itu kemarin Olimpaba itu kenapa kita kalah? Nilainya sama. 90 misalnya sama 90, tapi Anda menyelesaikan 45 menit. Ada yang menyelesaikan 40 menit. Ada yang menyelesaikan 30. Sama-sama nilai 90-nya, tapi yang lebih cepat itu yang menang. Ini mungkin diprediksi seperti itu ya prestasinya. Baik. Apakah penggunaan media digital nanti dapat meningkatkan kemampuan praktek spiritual seperti ibadah, seperti sholat? Apa dapat match enggak dengan itu? Cocok enggak? Pembelajaran digital justru malah membuat orang ngantuk, membuat orang ingin main game terus. Nanti bisa jadi kan itu tidak meningkatkan prestasi dan ini praktek pengamalan ajaran Allah dan ibadah. Gimana Mbak Nay? Menurut saya lebih mudah Bapak dalam praktek spiritual ini, karena kan di slide itu ada ayat Al-Qur'annya, terus ada videonya juga, jadi kita lebih mudah dalam menghafalnya, dalam memahami hadis atau ayat Al-Qur'an itu. Kalau bagi Mbak Nisa? Ya meskipun kita masih menggunakan media digital Pak, insya Allah menurut saya praktik spiritualnya itu tetap maksimal. Karena di media digital itu ada video biasanya, video contohnya kayak cara baca Al-Quran. Di situ ada video bagaimana cara baca Al-Quran dengan menghafal yang benar. Oh itu ya, jadi langsung anak praktek gitu. Dampaknya sekarang, dampak dari digital, jujur, akan bicara jujur, tidak usah takut sama saya nggak akan makan, nggak akan minum, ya karena yang pertama ini Mbak Nora ini, dampak penggunaan media digital dalam pembelajaran Al-Quran terhadap motivasi Anda belajar. Gimana? Jadi motivasi saya dalam pembelajaran ini kayak lebih semangat Bapak. Lebih semangat ya? Ya, lebih semangat mendengarkan guru,
lebih semangat belajarnya, kan biasanya saya ngantuk kalau sekedar itu saja. Maksudnya termotivasi. Untuk belajar belajar. Baik, bagus. Untuk Nisa, Sama lebih semangat juga. Jadi kita di situ Pak gak cuma duduk dengerin, tapi ikut terlibat aktif antara guru sama murid. baik. Kalau dampak penggunaan itu terhadap pemahaman materi, apa lebih sulit dengan berdigital atau lebih mudah? Lebih mudah ya. Benar, Sekali. benar. Nah, kamu gimana? Iya kan? Oh, jangan-jangan pura-pura. Enggak ya. Kalau gitu tak suruh guru, nggak usah pakai digital aja, mempersulit digital itu. Enggak begitu ya. Baik, yang ketiga nih ini terus. Sekarang kalau sudah motivasi sudah, pemahaman materi sudah dapat, prestasimu dengan mengikuti digitalisasi kan meningkatkan prestasimu enggak? Benar. Ya, ada angka lagi naik. Jangan kan turun. Ada Bapak? Enggak. Ada buktinya ya. Iya. Bagus kita. Kalau kamu? Sama ketika motivasi belajar kita naik, pas materi kita paham, otomatis nilai kita di kelas itu akan bisa meningkat. Oh gitu ya, pinter anak mama. Oke, kalau dari segi dampak spiritualitas pengamalan ayat agama gimana? Ini selain digital, program yang kita punya digital. Setelah melaksanakan pembelajaran Al-Quran dan menggunakan itu, kalian lebih gemar sholat enggak, lebih gemar baca Quran enggak, lebih gemar ibadah enggak, lebih gemar untuk berakhlakul karimah enggak, bertutur sapa dengan teman bermuka manis, suka menolong dan sebagainya. Nah, itu namanya praktek spiritual. Apakah dengan berdigital itu meningkatkan praktek spiritual kalian? Kalau saya lebih meningkatkan Bapak. Karena kan di dalam pembelajaran ini kita belajar membaca Quran bareng-bareng. Yang pertamanya ada mungkin teman yang tidak bisa baca Quran, diajarin sama guru lewat media Gitu ya. tidak meningkatkan. Kalau Mbak Raidan bisa? Sama kita kalau belajar seperti ini lebih meningkatkan kita kelas kita. Jadi ketika kita baca Al-Quran yang biasanya kadang terburu-buru, itu jadi kayak menggunakan tajwid. Itu lebih lebih elegan, lebih cepat gitu. Maksudnya gitu ya. Artinya nggak ngurangi tambah malas tambah malas itu enggak. Jujur aja kalau iya mas saya memang malas. Sudah berdigital saya enggak ya. Oke, kendalanya apa saja, Mbak? Dalam pelaksanaan digital kamu, ikut digital kendalanya apa? Akses internet ya, Pak. Kenapa ikut internet? Aku punya paket. Madrasah ini nggak nyiapkan paket internetmu? Kalau biasanya Enggak ada jujur. iya, kalau bagi siswanya nggak ada paketan kan biasanya guru nanya, yang nggak punya paketan sini nanti ke ibu. Oh gitu. Artinya bukan sekolah tadi ibunya ya, bapaknya yang nyiapkan, gurunya yang nyiapkan. Bukan sekolah nggak menyiapkan gitu. Benar. Ya, apalagi kendalamu? Kadang fokus kita itu terpecah Pak. Kalau udah pegang HP itu gangguan buat lihat aplikasi yang lain, itu jadi buat konsentrasi juga. Kalau begitu kan enggak match dong. Jadi kendala lebih besar mana? Kendala dari yang ikuti. Lebih banyak kendalanya. Sedikit. Jadi mungkin bagi siswa lain ada yang tapi kalau saya pribadi Nah, tapi kendala seperti itu ada. ada. Ada yang malas, ada yang nggak punya paketan gitu ya. Sudah itu. Kemudian buka itu ya, sering buka ya itu ada itu gangguan dilakukan teman-teman seperti itu ada gitu ya. Tapi nggak seluruhnya. Enggak lah, itu seluruhnya. Ayo main game ayo. Enggak. Setelah tahu kendala seperti itu, jalan keluarnya menurut Anda apa yang diinginkan?
seharusnya menyediakan. Wow, minta sih internet ya sekolah ya, jangan ke guru ya. Oh itu betul. Ya, lagi apa nih? Berikan HP gitu. Kalau HP insya Allah semua murid punya. Oh semua murid punya. Paketannya nggak Paketannya nggak punya. Minta ke sekolah tuh ada paketan itu ya gitu. Nyiapkan paketan. Gitu. Benar. Kamu sendiri gimana? Kalau kita lupa, misal ada kendala kita bosen dengan kegiatan media digital ini terus, jadi itu setidaknya dulu gak cuma ngajarin di media digital, tapi di sini dengan diskusi tatap muka biar Oh, kita kayak gitu. kemudian layar terus. Jalan keluarnya ya, artinya dipindahkan kalau pakai yang nggak ada, maka guru dengan cerdas merubah pola gitu, pola atau model pembelajarannya. Oke, makasih Neng ya, mudah-mudahan kalau kamu berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo nih.